Judul, Wajah Tenang di Balik Seragam Loreng. Sebuah pisau berkilat. Di dalam bus eksekutif, pukul 2 siang. Seorang preman sedang mengancam seorang kakek berusia 60-an. "Wuk, ini kursiku. Minggir kau." Tato naga di leher, bekas luka di punggung tangan, dan sebilah pisau. Para penumpang menahan napas. Tak ada yang berani ikut campur. Saat itulah, seorang perempuan dari kursi nomor 17 bangkit berdiri. "Anda sedang apa?" tanyanya. Penampilannya biasa saja. Namun, sorot matanya berbeda. Preman itu tidak tahu siapa lawan yang sedang ia hadapi. Kapten Bunga Lestari dari Kopassus, putri bungsu seorang jenderal. 3 tahun lalu, laporannya menjebloskan geng naga hitam ke penjara. Hari ini, takdir mempertemukan mereka kembali. Halo semuanya. Hari ini saya membawa kisah nyata yang sangat mengejutkan. Sebuah insiden luar biasa di dalam bus antar kota, identitas tersembunyi seorang wanita biasa, dan awal dari sebuah pemalasan dendam yang membentang selama 3 tahun. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa untuk suka, berlangganan, dan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita mulai sekarang. Babak 1, Perjalanan yang Tenang. Sabtu, 21 Desember 2024. Terminal terpadu Pulau Gebang di Jakarta Timur penuh sesak oleh lautan manusia yang hendak menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Di depan bus eksekutif tujuan Surabaya, antrean panjang mengular. Bahkan di dalam ruang tunggu yang ber-AC, hawa panas dari kerumunan orang terasa menyengat. Terminal modern ini, yang menggantikan terminal-terminal lama, menjadi saksi bisu denyut nadi perantau yang merindukan kampung halaman. Perhatian bagi penumpang bus dengan nomor lambung 26, tujuan akhir Terminal Purabaya, harap segera naik ke dalam bus. Mendengar pengumuman yang familiar itu, seorang perempuan perlahan bangkit. Namanya Bunga Lestari, 35 tahun. Tingginya sekitar 165 cm, terlihat biasa, namun postur bahu dan punggungnya tampak kokoh dan tegap. Rambutnya dipotong pendek, wajahnya tanpa riasan, dengan sorot mata yang tajam dan mengesankan. Meski hanya mengenakan kaos katun hitam dan celana jeans, ada aura yang tidak biasa terpancar darinya. Bunga hanya membawa satu tas ransel kecil bergaya militer dan melangkah menuju bus. Ini adalah cuti resminya setelah 3 tahun. Kapten Bunga Lestari, anggota Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Ayahnya adalah Brigadir Jenderal Budi Santoso, seorang perwira tinggi aktif. Tumbuh dengan cerita-cerita ayahnya yang pernah bertugas dalam operasi Seroja di era 70-an, Bunga secara alami memilih jalan sebagai prajurit. Ia berhasil melewati berbagai pelatihan berat di Kopassus yang bahkan sulit bagi prajurit pria, dan kemampuannya diakui. "Silakan tiketnya, Mbak." Sopir bus yang berusia sekitar 50-an menyapanya dengan ramah. Bunga menunjukkan tiket elektronik di ponselnya. Kursi nomor 17, di dekat jendela. Rute ini, yang telah beroperasi sejak era 80-an, memiliki makna khusus baginya. Semasa kecil, ia selalu menaiki bus di rute ini bersama ibunya untuk mengunjungi nenek di Surabaya. Bunga duduk dengan tenang dan menatap keluar jendela. Gedung-gedung pencakar langit di sepanjang jalan tol mulai terlihat. Pemandangan jembatan layang tol Jakarta Cikampek masih selalu membuat hatinya berdebar. Pemandangan yang sama yang dulu ia nikmati bersama almarhumah ibunya. "Ibu, Bunga datang sekarang." Tahun ini pun Bunga tidak pernah lupa. Bunga bergumam dalam hati. Ia sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi makam ibunya di TPU Keputih,
Surabaya. Ibunya meninggal 5 tahun lalu karena kanker payudara. Mengunjungi makamnya setiap tahun pada tanggal kematiannya adalah satu-satunya ritual pribadi bagi Bunga. Di tengah jadwalnya yang padat dengan operasi dan latihan, ia selalu menyisihkan waktu untuk hari ini. Bus perlahan mulai meninggalkan terminal. Bunga mengeluarkan headphone dan memasangnya di telinga. Musik keroncong mulai mengalun. Bengawan Solo, lagu kesukaan ibunya. Ibunya adalah seorang mahasiswi seni musik di era 80-an dan selalu bercerita pada Bunga tentang keindahan musik tradisional Indonesia. Kursi bus terasa sangat nyaman. Sesuai standar bus eksekutif yang diperkenalkan sejak tahun 90-an, jarak antar kursi cukup lebar dan sandarannya bisa direbahkan. Bunga perlahan memejamkan mata. Ini adalah momen ketenangan pertama yang ia rasakan setelah melepaskan diri dari rutinitas yang penuh ketegangan. Di dalam bus, ada penumpang dari berbagai usia. Di kursi depan nomor 15, seorang kakek berusia 60-an duduk sendirian. Ia memegang erat sebuah tas usang, mungkin sedang dalam perjalanan pulang kampung. Di barisan tengah, sepasang kekasih berusia 20-an tampak asyik mengobrol. Sementara di belakang, sekelompok mahasiswa tertawa-tawa sambil bermain game di ponsel mereka. Sambil menikmati embusan sejuk AC, Bunga mulai terlelap. Kelelahan dari latihan berat yang baru berakhir kemarin mulai terasa. Samar-samar ia teringat latihan terjun payung di mana ia harus melompat 12 kali. Latihan melompat dari ketinggian 3.000 meter untuk mendarat di titik yang tepat. Masa kecilnya kembali muncul dalam mimpi. Liburan musim panas di sebuah rumah sederhana di Surabaya pada era 90-an. Rasa manis sate ayam Madura yang ia makan bersama ibunya sambil berjalan di pinggir jalan. Kenangan saat ayahnya pulang cuti dan mengajaknya ke Tugu Pahlawan. Saat itu, segalanya terasa damai. Kali ini aku harus benar-benar istirahat. Ibu pasti tidak suka kalau aku terlalu memforsir diri. Itulah pikiran terakhir Bunga. Bus telah melewati gerbang tol Cikampek Utama dan memasuki tol Trans Jawa. Di luar jendela, pemandangan terakhir wilayah Jabodetabek berlalu. Pemandangan yang terus berubah sejak tahun 90-an, kompleks apartemen baru, dan bangunan tua yang masih berdiri kokoh, terbentang seperti panorama. Jam menunjukkan pukul 14.30. Perjalanan ke Surabaya akan memakan waktu sekitar 8 hingga 9 jam. Biasanya ia akan menikmati pemandangan di luar jendela, tapi hari ini rasa lelah begitu mendera. Bunga terhanyut ke dalam mimpi yang damai. Bus melaju lancar di jalan tol. Sejak diresmikan, tol Trans Jawa telah menjadi saksi bisu jutaan kisah. Kisah orang-orang yang meninggalkan kampung halaman, bertemu keluarga, atau mencari kehidupan baru. Namun, Bunga belum menyadari situasi tak terduga yang akan segera menimpanya. Perjalanan biasanya akan segera berubah menjadi pengalaman yang luar biasa. Babak 2, awal mula masalah. Oh, ini kursiku. Minggir kau. Suara kasar itu memecah ketenangan di dalam bus. Sekitar 30 menit setelah Bunga tertidur lelap. Bus sedang melaju lancar di tol Trans Jawa, di suatu tempat setelah Cikampek. Seorang pria bertubuh besar berdiri di depan pria tua di kursi nomor 15. Tingginya lebih dari 180 cm, dengan tato naga yang jelas terukir di kedua sisi lehernya. Punggung tangannya penuh bekas luka, dan di atas alis kirinya terdapat bekas luka goresan yang dalam. Penampilan khas seorang preman. Tapi, Pak, saya membeli tiket untuk kursi ini, kata Pak Hartono dengan suara gemetar. Berusia 68 tahun, Pak Hartono memiliki sebuah warung kelontong kecil di daerah Ampel,
Surabaya. Hari ini ia dalam perjalanan pulang setelah mengunjungi putrinya di Jakarta. Putrinya baru saja melahirkan anak kedua, dan menantunya tiba-tiba harus pergi dinas luar kota, sehingga ia harus datang mendadak. Tiket? Kursi ini memang jatahku. Kau tidak kenal aku, Agus Setiawan? Agus Setiawan adalah seorang anggota inti dari geng Naga Hitam, sebuah organisasi kriminal yang berbasis di Surabaya. Berusia 42 tahun, ia adalah seorang veteran di geng tersebut selama lebih dari 10 tahun. Ia baru saja bebas 3 tahun lalu setelah mendekam di penjara karena kasus kekerasan. Hari ini, ia dalam perjalanan pulang ke Surabaya setelah menyelesaikan urusan bisnis penting di Jakarta. Agus sering menggunakan rute ini. Setiap kali bolak-balik antara Jakarta dan Surabaya untuk urusan geng, ia selalu memilih kursi nomor 15. Posisinya dekat dengan pintu keluar dan memungkinkan dia mengawasi seluruh situasi di belakang. Namun, hari ini ia terlambat memesan tiket dan kursinya sudah terisi. Pak Tua, lebih baik kau minggir selagi aku bicara baik-baik. Aku yang biasa duduk di sini. Suara Agus semakin kasar. Ia benci jika wilayahnya diganggu. Apalagi setelah keluar dari penjara, emosinya menjadi lebih sensitif. Tapi saya sudah beli tiket. Pak Hartono mencoba menjelaskan lagi, tapi Agus memotongnya. Tiket? Ini tiketmu? Agus merebut tiket dari tangan Pak Hartono dan merobeknya. Potongan kertas putih berhamburan di lantai. Para penumpang mulai berbisik, tetapi tidak ada yang berani maju. Bunga, meskipun memakai headphone, terbangun karena keributan itu. Namun, ia tidak membuka matanya dan memilih untuk menilai situasi terlebih dahulu. Salah satu hal yang ia pelajari dari latihan Kopassus adalah jangan bertindak gegabah dalam situasi berbahaya, tetapi pahami dulu situasinya dengan akurat. Sepertinya preman. Kakek itu dalam bahaya. Bunga menganalisis situasi melalui percakapan yang terdengar sayup-sayup. Dari nada suara, pilihan kata, dan cara bicara, polanya sangat khas seperti anggota organisasi kejahatan. Suasana di dalam bus menjadi tegang. Pasangan muda itu duduk berdekatan sambil berbisik, dan para mahasiswa berhenti bermain game dengan wajah cemas. Seorang ibu muda memeluk erat anaknya. Mohon maaf, bapak-bapak. Tolong diselesaikan dengan tenang, kata sopir bus, Pak Asep, sambil mengamati dari kaca spion. Selama 30 tahun menjadi sopir bus antar kota, ini adalah pengalaman pertamanya menghadapi situasi seperti ini. Ia tidak bisa turun tangan karena sedang mengemudi dan tidak mungkin berhenti di tengah jalan tol. Pak sopir, fokus saja menyetir. Jangan ikut campur urusan di belakang, bentak Agus. Pak Asep tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pak Hartono gemetar ketakutan. Jantungnya berdebar kencang hingga dadanya terasa sakit. Ia sedang mengonsumsi obat tekanan darah tinggi dan tidak boleh stres. Tolonglah, Nak. Saya ini baru saja menengok menantu saya yang sakit di rumah sakit. Menantu sakit? Kalau begitu, biar aku percepat perjalananmu ke sana. Agus tertawa mengerikan sambil mengeluarkan sesuatu dari saku belakangnya. Sebilah pisau lipat dengan panjang sekitar 15 cm. Bilah tajamnya berkilat terkena sinar matahari yang masuk ke bus. Jeritan kecil terdengar dari para penumpang. Situasi menjadi sangat serius. Mau aku tusuk biar cepat sampai ke akhirat? Mendengar ucapan Agus, Pak Hartono berteriak, "Ah!" Meskipun tumbuh di lingkungan keras pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di era 70-an dan sering melihat orang-orang kasar, ini adalah pertama kalinya ia diancam secara langsung seperti ini.
Para penumpang lain gemetar ketakutan dan menahan napas. Seorang anak kecil di belakang mulai menangis di pelukan ibunya. Bunga memutuskan ia tidak bisa diam lebih lama lagi. Sebagai seorang prajurit, ia tidak bisa hanya menjadi penonton ketika warga sipil dalam bahaya. Perlahan, ia melepaskan headphone-nya dan membuka mata. Dari kursi nomor 17, ia bangkit dengan tenang dan menatap lurus ke arah Agus. "Anda sedang apa?" Suara Bunga tenang, namun tatapan matanya sedingin es. Aura khas yang ditempa di Kopassus mulai terasa. Babak 3, bentrokan dimulai. "Hah? Siapa yang bicara?" Agus perlahan berbalik. Seorang perempuan berpenampilan biasa dari kursi nomor 17 sedang menatapnya. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan terlihat ramping, tetapi ada aura percaya diri yang terpancar darinya. "Mbak, jangan ikut campur. Nanti bisa terluka." Agus masih memegang pisaunya. Namun, ia merasakan sesuatu yang berbeda dari tatapan mata Bunga. Tatapan itu tidak seperti orang biasa, melainkan seperti tatapan seseorang dari dunianya sendiri. "Simpan pisau itu." Suara Bunga tetap tenang. Mentalnya telah ditempa oleh situasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya di militer. Salah satu hal yang ia pelajari dalam simulasi penyelamatan sandera di Kopassus adalah menunjukkan kemauan yang kuat tanpa memprovokasi lawan. "Hah? Perempuan ini gila atau apa?" Agus mencibir. Setelah 3 tahun di penjara dan berhadapan dengan berbagai macam orang kasar, ini pertama kalinya ia bertemu dengan seorang perempuan yang menantangnya dengan begitu berani. Apalagi perempuan yang terlihat biasa saja. Para penumpang menahan napas menyaksikan situasi itu. Di antara pasangan muda, sang pacar, Rendra, menggenggam erat tangan kekasihnya, Sari. Rendra, seorang mahasiswa tingkat 3 yang sudah menyelesaikan wajib militer, merasa tubuhnya kaku dalam situasi nyata seperti ini. "Mbak, aku ini Agus. Agus dari geng Naga Hitam. Sekali lagi kau bicara, kau juga akan aku bereskan." Agus mengancam dengan menyebutkan namanya. Namanya cukup dikenal di wilayah Surabaya. Geng Naga Hitam adalah organisasi yang menguasai area Surabaya Selatan sejak era 90-an. Agus adalah salah satu tokoh kunci yang menangani operasi lapangan. Geng Naga Hitam? Apa itu sesuatu yang hebat? Bunga melangkah maju. Para penumpang semakin menahan napas. Seseorang mulai merekam video secara diam-diam dengan ponsel. Dia adalah Rian, mahasiswa jurnalistik tingkat 3 dari Universitas Airlangga, Surabaya. Secara naluriah, Rian merasa situasi ini bisa menjadi berita besar. "Kau benar-benar mau mati, hah?" Agus mengangkat pisaunya. Tapi Bunga tidak gentar sedikit pun. Sebaliknya, ia secara instan menganalisis sudut pergelangan tangan Agus, posisi pisau, dan di mana pusat gravitasinya berada. Ini adalah dasar dari teknik pertempuran jarak dekat yang ia pelajari di Kopassus. "Bapak, silakan duduk kembali," kata Bunga kepada Pak Hartono. Pak Hartono menggelengkan kepala ketakutan. "Jangan, Nak. Berbahaya. Nanti kamu bisa terluka." Pak Hartono tumbuh di lingkungan pelabuhan Surabaya di era 70-an. Ia sering melihat perkelahian preman dan tahu betul betapa berbahayanya situasi seperti ini, terutama jika pisau sudah dikeluarkan. "Tidak apa-apa, Pak. Silakan duduk." Saat itu, Agus tidak bisa menahan diri lagi dan meledak. "Mati kau." Agus menerjang Bunga dengan pisau di tangan. Namun, detik berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. "Buk!"
Agus sudah terkapar di lantai. Bunga, dalam sekejap, telah menangkap pergelangan tangannya, memelintirnya untuk merebut pisau, dan menyandung pergelangan kakinya hingga ia jatuh. Seluruh proses itu bahkan tidak memakan waktu 3 detik. Bagaimana bisa? Para penumpang terkejut dan berbisik. Rian tidak melewatkan momen itu dan merekamnya dengan ponsel. Rendra juga menatap dengan mulut ternganga. Yang digunakan Bunga adalah kombinasi kuncian sendi dan sapuan kaki, teknik dasar bela diri militer yang terlihat seperti adegan film bagi orang awam. Agus, yang bahkan tidak tahu apa yang menimpanya, terbaring di lantai. Aduh, sakit. Agus mengerang sambil memegangi pergelangan tangannya. Bunga telah menekan titik sarafnya dengan tepat, membuatnya lumpuh sementara. Pisau itu sekarang ada di tangan Bunga. Berdiri, kata Bunga dengan tenang. Agus bangkit dengan ekspresi campuran antara marah dan bingung. Ia tidak percaya dirinya bisa dilumpuhkan dalam sekejap. Sialan! Siapa kau sebenarnya? Itu tidak penting. Yang penting adalah hentikan semua ini sekarang. Bunga melipat pisau itu dan memasukkannya ke sakunya. Agus menatap dengan ekspresi tidak percaya. Kembalikan pisauku. Ambil saja di kantor polisi nanti. Mendengar kata-kata Bunga, wajah Agus memerah. Ia menyadari bahwa ia telah benar-benar dilumpuhkan. Sopir bus, Pak Asep, yang mengamati dari kaca spion, menghela napas lega. Selama 30 tahun mengemudi, ini adalah pertama kalinya ia mengalami situasi seperti ini, dan syukurlah tampaknya sudah teratasi. Namun, Agus belum menyerah. Ia mencoba menyerang Bunga dengan tinjunya. Beraninya perempuan. Agus melayangkan tinju, tetapi Bunga dengan mudah menghindar. Kemudian, ia menangkap lengan Agus, memutarnya ke belakang, dan melumpuhkannya. Hentikan! Sebelum Anda lebih terluka. Suara Bunga tetap tenang, tetapi penuh dengan ketegasan. Agus tidak bisa bergerak. Para penumpang mulai bertepuk tangan. Terutama Pak Hartono, yang menatap Bunga dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Nak. Terima kasih banyak. Namun, Bunga belum bisa merasa lega. Ia tahu bahwa orang seperti Agus tidak akan menyerah begitu saja. Babak 4. Eskalasi konflik. Beraninya kau mempermalukan aku. Agus bangkit dengan wajah penuh amarah. Begitu terlepas dari cengkeraman Bunga, ia segera mengeluarkan ponsel dari saku belakangnya. Setelah bertahan 10 tahun di geng naga hitam, ini adalah pertama kalinya ia dipermalukan seperti ini, terutama oleh seorang perempuan. Halo, aku ini. Cepat datang ke gerbang tol Surabaya sekarang. Agus menelepon dengan suara kasar. Di seberang telepon, terdengar suara anak buahnya, Tio. Ada apa, Bang? Sial. Aku dipermalukan oleh perempuan brengsek ini. Bus eksekutif nomor 26. Begitu tiba di Surabaya, langsung bereskan dia. Agus terus berbicara sambil menatap tajam ke arah Bunga. Tio adalah tangan kanan Agus. Usianya baru 28 tahun, tetapi ia terkenal karena keberaniannya di dalam geng. Siap, Bang. Bawa berapa orang? Bawa 5 orang. Oh, siapkan juga beberapa pipa besi. Setelah menutup telepon, Agus tersenyum mengerikan ke arah Bunga. Mbak, entah siapa kamu, tapi kamu dalam masalah besar. Anak buahku akan menunggu di gerbang tol Surabaya. Begitu kamu turun dari mobil, habislah kamu. Bunga tidak mengubah ekspresinya.
Tapi ia merasa situasi menjadi semakin rumit. Penumpang yang tidak bersalah bisa ikut dalam bahaya karena dirinya. Salah satu hal yang ia pelajari di Kopassus adalah memprioritaskan keselamatan warga sipil. Kalau begitu, hadapi saja saya. Jangan sentuh penumpang lain. Hah, lucu sekali. Bukan hanya kamu, tapi siapapun yang berani membelamu akan aku cari dan bereskan. Agus memandang berkeliling ke arah penumpang dengan senyum jahat. Pandangannya berhenti pada Pak Hartono. Aku sudah ingat wajah semua orang di sini. Terutama kamu, kata Agus sambil menunjuk mahasiswa, Rian. Hapus video yang kau rekam itu. Rian gemetar ketakutan dan mulai menghapus video di ponselnya. Meskipun ia mahasiswa jurnalistik, di hadapan bahaya nyata, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Cepat hapus. Kalau ada satu saja yang tersisa, kubunuh kau. Sesudah saya hapus. Rian menunjukkan layar ponselnya dengan wajah ketakutan. Namun, sebenarnya ia telah mengaktifkan pengaturan pencadangan otomatis ke cloud. Agus, yang lahir di era 80-an, tidak begitu paham dengan teknologi seperti itu. Ini tidak akan berhasil. Warga sipil dalam bahaya. Bunga berpikir keras. Sepertinya sudah waktunya untuk mengungkapkan identitasnya. Tetapi pada saat itu, masalah yang lebih besar muncul. Agus mulai menelepon lagi. Kali ini ke nomor yang berbeda. Halo, bos. Ini saya. Di seberang telepon, terdengar suara bos besar geng naga hitam, Tony. Berusia pertengahan 50-an, Tony adalah preman veteran yang telah menguasai wilayah Surabaya Selatan sejak tahun 90-an. Agus, ada apa? Begini, bos. Di bus, ada perempuan brengsek yang cari gara-gara dengan saya. Tapi, bos, jangan-jangan dia orang yang selama ini kita cari yang ada kaitannya dengan Kopassus. Wajah Bunga seketika menegang. Ia merasakan firasat buruk dari ucapan Agus. Oh, perempuan itu? Si Bunga Lestari. Iya, bos. Jangan-jangan perempuan ini si Bunga itu. Yang ayahnya Jenderal Budi Santoso. Agus menatap Bunga sambil tersenyum mengerikan. Suara Tony di seberang telepon berubah menjadi antusias. Apa? Benarkah? Kalau begitu, ini akan jadi lebih menarik. Bagaimana kita akan menanganinya, bos? Pertama, pastikan dulu. Kalau benar dia, jangan sampai lepas. Dia perempuan yang sudah kita cari selama 3 tahun. Bunga menyadari situasi menjadi sangat serius. Ingatan 3 tahun lalu muncul kembali. Sebuah insiden yang ia saksikan secara kebetulan saat sedang latihan di Surabaya. Musim panas 2021, Bunga sedang mengikuti latihan pertempuran kota di Surabaya Selatan. Saat kembali ke markas setelah latihan, ia menyaksikan adegan kekerasan di sebuah gang. Anggota geng naga hitam sedang mengeroyok seorang kakek pedagang kaki lima. Ini akibatnya kalau tidak mau bayar uang keamanan. Salah satu orang di lokasi saat itu adalah adik Tony, yaitu Tono. Bunga tanpa ragu melaporkannya ke polisi, dan hasilnya, Tono beserta 2 rekannya dijatuhi hukuman penjara. Tono kemudian terluka parah dalam perkelahian dengan narapidana lain di penjara dan hingga kini masih menderita cacat. Sejak saat itu, Tony mencari Bunga. Ia bersumpah akan menemukan orang yang membuat adiknya seperti itu dan membalas dendam. Anda Bunga Lestari, kan? Mendengar pertanyaan Agus, Bunga merasa tidak bisa lagi menyembunyikannya. Bagaimana Anda tahu? Bos kami sudah lama mencarimu.
Ingat kejadian 3 tahun lalu? Ingatan hari itu muncul dengan jelas di benak Bunga. Wajah kakek yang babak belur dan terkapar, serta tawa para preman yang menendangnya. Gara-gara kamu, 3 anggota kami masuk penjara. Salah satunya adalah adik bos kami. Agus semakin yakin saat melihat reaksi Bunga. Benar, kan? Prajurit perempuan waktu itu adalah kamu. Para penumpang merasakan suasana tegang dan semakin diam. Mereka menyadari ini bukan sekadar pertengkaran biasa. Bunga terdiam. Tindakannya 3 tahun lalu telah menciptakan situasi hari ini. Namun, ia tidak menyesal. Ia yakin telah melakukan hal yang benar. Babak 5, krisis yang memuncak. Kenapa juga kita bisa berada di bus yang sama hari ini? Apa ini takdir? Agus gemetar karena kegirangan. Rasanya luar biasa bahwa target yang ia cari selama 3 tahun muncul secara kebetulan seperti ini. Seolah-olah langit memberinya kesempatan untuk balas dendam. Kau tahu betapa kerasnya bos kami mencarimu? Selama 3 tahun, dia tidak pernah berhenti. Agus terus berbicara sambil menatap Bunga. Tony benar-benar berubah setelah adiknya, Tono, terluka di penjara. Dulu, ia masih memiliki batas dalam menjalankan organisasinya, tetapi setelah insiden adiknya, ia menjadi jauh lebih kejam. Kapten Bunga Lestari dari Kopassus. Ayahnya Brigadir Jenderal Budi Santoso, kan? Bunga tidak bisa menyangka lagi. Identitasnya sudah sepenuhnya terungkap. Lalu, apa maumu? Begitu tiba di Surabaya, bos kami sendiri yang akan menyambutmu. Oh, tentu saja, kami juga berencana menjemput ayahmu. Ekspresi Bunga berubah. Ia tidak peduli apa yang terjadi pada dirinya, tetapi ia tidak bisa membiarkan ayahnya ikut dalam bahaya. Brigjen Budi Santoso saat ini sedang menjalankan misi penting. Yang Anda cari hanya saya. Jangan sentuh ayah saya. Itu kami yang tentukan. Agus mulai menelepon lagi. Kali ini sepertinya ia akan melapor langsung kepada Tony. Bos, sudah pasti. Dia Bunga Lestari. Suara Tony di seberang telepon terdengar semakin bersemangat. Bagus. Jangan sampai lepas. Cari tahu juga keberadaan Budi Santoso. Lacak di mana dia? Siap, bos. Bunga merasakan krisis yang serius. Ia tahu geng naga hitam juga mengincar ayahnya. Ia harus menghentikan situasi ini bagaimanapun caranya. Saat itu, Agus menelepon lagi. Cari informasi. Brigjen Budi Santoso ada di mana sekarang? Siap, Bang. Segera kami cari. Geng naga hitam ternyata lebih terorganisir dari yang dibayangkan. Mereka memiliki jaringan dan koneksi yang dibangun sejak tahun 90-an, terutama di wilayah Surabaya, pengaruh mereka cukup besar. Brigjen Budi Santoso saat ini ada di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Ada rapat penting sore ini. Mendengar laporan dari anak buahnya, Agus tersenyum puas. Cilangkap, ya? Agak sulit kita menyentuhnya di sana. Tapi rumahnya sudah kami lacak. Sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Wajah Bunga semakin menegang. Bukan hanya ayahnya, tetapi seluruh keluarganya bisa berada dalam bahaya. Bagus. Pertama, tangkap Bunga Lestari dulu. Setelah itu, kita urus ayahnya. Agus tersenyum penuh kemenangan kepada Bunga. Nona Bunga Lestari, sekarang mau lari kemana? Di Surabaya, orang-orang kami menunggu. Di Jakarta, ayahmu yang menunggu.
Bunga tenggelam dalam pikirannya. Ia harus menentukan pilihan terbaik dalam situasi ini. Ia mencoba mengingat manual penanganan krisis yang diajarkan di Kopassus, tetapi situasi serumit ini tidak pernah ia bayangkan. Haruskah aku menghubungi ayah? Tapi itu bisa memperburuk masalah. Bunga memegang ponselnya. Jika ia memberitahu ayahnya, pasukan Kopassus mungkin akan bergerak. Tetapi itu bisa memicu bentrokan yang lebih besar. Jangan khawatir. Kami akan menjagamu dengan baik. Ucapan Agus penuh dengan ancaman dan ejekan. Para penumpang di dalam bus semakin tegang. Pak Hartono merasa dadanya sesak dan sulit bernapas. Karena tekanan darah tingginya, ia tidak boleh stres, tetapi situasi ini terlalu parah. Kakek, Anda tidak apa-apa? Sari, dari pasangan muda itu, bertanya dengan cemas. Pak Hartono menggelengkan kepala sambil menekan dadanya. Tidak apa-apa, hanya sedikit sesak. Minum obatnya, Kek. Sari mengeluarkan sebotol air dari tasnya dan memberikannya. Pak Hartono berterima kasih dan meminum obatnya. Agus mencoba memanfaatkan situasi ini untuk keuntungannya. Lihat, Nona Bunga. Gara-gara kamu, orang-orang tak bersalah ini menderita. Kakek itu juga sakit. Itu karena ulah Anda. Bukan. Itu karena 3 tahun lalu kamu merugikan organisasi kami. Kalau saja kamu diam waktu itu, tidak akan ada kejadian seperti ini hari ini. Logika Agus tidak masuk akal, tetapi ia terus menekan Bunga secara psikologis. Kau tahu bagaimana kondisi adik bos kami sekarang? Dia dipukuli oleh narapidana lain di penjara sampai salah satu matanya buta. Kakinya juga pincang. Mendengar itu, Bunga merasakan emosi yang kompleks. Fakta bahwa laporannya menyebabkan seseorang terluka membuatnya merasa bersalah. Namun, di saat yang sama, ia juga ingat bahwa merekalah yang lebih dulu menganiaya kakek yang tidak bersalah. Saya tetap tidak menyesal. Saya tidak bisa diam melihat perbuatan yang salah. Tidak menyesal? Kalau begitu, hari ini akan kubuat kau menyesal. Agus mulai menelepon lagi. Bos, adakah tempat kita bisa turun di tengah jalan selain gerbang tol Surabaya? Seperti di rest area. Bunga menyadari rencana Agus. Mereka tidak akan menunggunya sampai Surabaya, melainkan akan membawanya turun di tengah jalan. Babak 6, titik balik. Turun di rest area KM 260B Brebes. Agus menutup telepon dan berkata, rest area KM 260B adalah salah satu rest area besar di antara Jakarta dan Semarang. Tempat yang pas bagi anggota geng naga hitam dari Surabaya untuk bertemu. Orang-orang kami akan menunggu di sana. Permainan selesai. Bunga melihat jam. Sudah lewat pukul 4 sore. Perjalanan ke rest area 260B memakan waktu sekitar 1 jam lagi. Selama waktu itu, ia harus memikirkan sebuah rencana. Haruskah aku menghubungi ayah? Bunga ragu. Tapi Agus terus mengawasinya, membuatnya sulit untuk menelepon. Dan yang terpenting, ia tidak ingin bergantung pada ayahnya untuk masalah ini. Ia ingin menyelesaikannya sendiri. Tiba-tiba, Pak Hartono memegangi dadanya dan mengerang. Aduh, sakit. Kakek. Sari terkejut dan menopangnya. Wajah Pak Hartono pucat. Tekanan darah tingginya, ditambah dengan stres yang berlebihan, tampaknya memicu masalah kesehatan. Harus ke rumah sakit, kata Rendra, tetapi bus di jalan tol tidak bisa berhenti begitu saja. Pak sopir, keadaan darurat.
Sari berlari ke depan dan memberitahu sopir. Pak Asep, meskipun panik, segera merespons. Kita butuh sekitar 15 menit lagi untuk sampai di rest area 260B. Nanti saya akan panggilkan ambulans di sana. Bunga mendekati Pak Hartono. Ia pernah mendapatkan pelatihan pertolongan pertama di Kopassus, jadi ia tahu dasar-dasar penanganannya. Kakek, tarik napas pelan-pelan. Lihat saya. Bunga memegang pergelangan tangan Pak Hartono dan memeriksa denyut nadinya. Cepat dan tidak teratur. Sudah minum obat? Sudah, tadi sepertinya karena stres. Tenang, kakek. Bernapaslah pelan-pelan. Agus tidak suka dengan situasi ini. Rencananya bisa terganggu. Wok, ngapain kalian? Pura-pura sakit, ya? Orang sedang sakit dibilang pura-pura. Sari membentak dengan marah. Meskipun biasanya pendiam, ia tidak bisa menahan diri dalam situasi seperti ini. Kakek ini benar-benar sakit. Bunga juga menatap tajam ke arah Agus. Bapak ini benar-benar sakit. Beliau harus ke rumah sakit. Lalu mau bagaimana? Urusanku lebih penting. Ucapan Agus membuat suasana di bus semakin mencekam. Para penumpang merasa jijik dengan sikapnya. Pada saat itu, ponsel Bunga berdering. Nama ayahnya muncul di layar. Bunga ragu sejenak, tetapi tidak menjawab telepon. Berbicara dengan ayahnya dalam situasi ini bisa berbahaya. Agus melihat ponsel Bunga dan tertawa. Ayahmu menelepon, kan? Angkat saja. Aku beri kesempatan untuk salam perpisahan. Tidak perlu. Bunga berkata dengan tegas. Tetapi dalam hatinya, ia mulai khawatir tentang ayahnya. Jangan-jangan geng naga hitam sudah berbuat sesuatu pada ayahnya. Telepon berdering lagi. Masih dari ayahnya. Setelah berpikir, Bunga memutuskan untuk menjawabnya. Ayah. Bunga, kamu di mana sekarang? Suara Brigjen Budi Santoso terdengar lebih tegang dari biasanya. Di bus menuju Surabaya, Ayah. Ada apa? Apakah kamu bertemu dengan orang-orang aneh? Pernah dengar tentang geng naga hitam? Bunga terkejut. Ayahnya sepertinya sudah tahu situasinya. Ayah, bagaimana ayah tahu? BIN, Badan Intelijen Negara, baru saja memberi informasi. Mereka mendapat kabar bahwa geng naga hitam mengincar keluarga kita. Bunga menyadari betapa seriusnya situasi ini. Keterlibatan BIN berarti ini bukan lagi sekadar balas dendam pribadi. Ayah, saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Segera turun dari bus dan cari tempat aman. Ayah akan kirim pasukan. Agus mendengar percakapan Bunga. Ia merasa situasi berbalik merugikan pihaknya. Matikan teleponnya, teriak Agus, tetapi Bunga mengabaikannya. Ayah, saya akan menanganinya sendiri. Jangan gerakkan pasukan. Apa? Bunga, apa yang kamu bicarakan? Masalah ini saya yang memulai. Saya yang akan menyelesaikannya. Bunga menutup telepon. Agus menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Apa? Kau tidak mau minta bantuan ayahmu? Gila. Masalah ini sejak awal adalah urusan saya. Saya tidak ingin melibatkan ayah atau kesatuan. Para penumpang terkejut mendengar ucapan Bunga. Mereka tidak mengerti mengapa ia menolak bantuan kuat yang bisa menolongnya. Namun, Bunga memiliki keyakinan yang jelas. Perbuatannya 3 tahun lalu bukan dilakukan sebagai prajurit Bunga Lestari,
melainkan sebagai warga negara Bunga Lestari. Oleh karena itu, ia merasa harus bertanggung jawab secara pribadi atas konsekuensinya. Kalau ibu masih ada, apa yang akan beliau katakan? Bunga teringat almarhumah ibunya. Ibunya selalu mengajarkan untuk melakukan hal yang benar dan bertanggung jawab atas akibatnya. Meluruskan kesalahan adalah keberanian, tapi melimpahkan akibatnya pada orang lain adalah kepengecutan. Kata-kata ibunya bergema di hati Bunga. Saat itu, Bunga membulatkan tekadnya. Ia akan menyelesaikan situasi ini sendiri. Ia tidak akan lagi pasif, melainkan akan merespons secara aktif. Babak 7, pertarungan terakhir. Baik, saya akan ikut dengan Anda. Bunga berkata dengan tenang. Para penumpang menatapnya dengan kaget. Mereka tidak mengerti mengapa ia menolak bantuan ayahnya dan memilih masuk ke dalam situasi berbahaya sendirian. Tapi ada syaratnya, lanjut Bunga. Jangan sentuh penumpang di bus ini. Dan jangan sentuh ayah saya. Syarat? Hah, lucu sekali. Kamu pikir kamu dalam posisi untuk membuat syarat? Agus mencibir. Tetapi ia merasakan sorot mata Bunga berubah. Ada aura yang berbeda mulai terpancar. Tuan Agus, sepertinya Anda tidak tahu siapa saya sebenarnya. Bunga perlahan berdiri. Gerakannya memancarkan aura mengancam yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Seperti seekor predator yang mengincar mangsanya. Kapten Bunga Lestari. Anggota Komando Pasukan Khusus, Instruktur Anti-Teror. Para penumpang mulai berbisik. Mendengar kata Kopassus, semua orang menjadi tegang. Terutama Rendra, yang pernah menjadi tentara, tahu betul reputasi Kopassus. Terus kenapa? Kalau kamu tentara memangnya kenapa? Agus masih berusaha terlihat kuat, tetapi suaranya sedikit bergetar. Yang Anda hadapi sejauh ini baru 30% dari kemampuan saya. Bunga berkata dengan tenang sambil mengubah kuda-kudanya. Sebuah kuda-kuda bela diri khas Kopassus. Posisi kaki, distribusi berat badan, hingga sudut tangan, semuanya sempurna. Saya beri satu kesempatan lagi. Turun di rest area 260B, bawa saya saja. Jangan sentuh orang lain. Masih belum sadar juga rupanya. Agus kembali menerjang. Tapi kali ini, situasinya benar-benar berbeda. Bunga menghindari tinjunya dan dengan tepat menghantam ulu hatinya. Agus terkapar, tidak bisa bernapas. Saat ia mencoba bangkit, Bunga menekan titik saraf di bahunya. Aarg! Agus berteriak kesakitan. Yang digunakan Bunga adalah teknik tekanan saraf yang diajarkan di Kopassus. Sebuah teknik untuk melumpuhkan lawan dengan menekan saraf pada titik yang tepat. Menyerahlah. Sialan! Agus sangat marah, tetapi ia tidak bisa bergerak. Ia benar-benar dilumpuhkan oleh teknik Bunga. Pada saat itu, ponsel Bunga berdering lagi. Ayahnya, Brigjen Budi Santoso. Bunga, kamu baik-baik saja? Ya, ayah. Situasi sudah terkendali. Syukurlah. Tapi, Bunga, ada yang perlu ayah sampaikan. Suara Brigjen Budi Santoso menjadi serius. Ada informasi bahwa geng naga hitam sudah bergerak. Mereka tahu kamu naik bus tujuan Surabaya. Bunga sadar. Semua ini bukan kebetulan. Bagaimana mereka bisa tahu saya ada di bus ini? Itulah masalahnya. Artinya, seseorang telah memantau pergerakanku. Bunga merinding. Artinya,
Setiap gerak-geriknya telah diawasi. Sekarang di depan rest area 260B, pasukan kita sudah siaga. Bertahanlah sebentar lagi. Namun, Bunga punya pikiran lain. Jika masalah ini diselesaikan dengan kekerasan, akan ada pembalasan yang lebih besar. Geng Naga Hitam bukan sekadar gerombolan preman, melainkan organisasi kriminal yang sistematis. Ayah, tolong tunggu sebentar. Bunga menatap Agus dan berkata, Tuan Agus, mari kita bicara jujur sekarang. Apa? Tentang insiden 3 tahun lalu. Anda tahu siapa kakek yang kalian pukuli itu? Agus tampak bingung. Hanya pedagang kaki lima yang tidak mau bayar uang keamanan. Bukan. Beliau adalah Pak Soekarjo. Seorang veteran perang kemerdekaan yang seumur hidupnya hidup dengan jujur. Suara Bunga bergetar. Anda tahu kenapa beliau tidak bisa membayar uang keamanan? Karena cucunya menderita leukemia dan biaya rumah sakitnya sangat besar. Wajah Agus menegang. Orang seperti itu kalian keroyok bertiga. Tulang rusuknya patah 3 dan gegar otak. Bunga terus berbicara. Saya melihat kejadian itu. Saya melihat kakek itu memohon ampun sambil terus menyebut biaya rumah sakit cucunya. Para penumpang mendengarkan dengan napas tertahan. Pak Hartono meneteskan air mata. Kisah itu terasa begitu dekat dengannya. Karena itu saya melapor. Karena saya pikir itu adalah perbuatan yang salah. Agus tidak bisa berkata apa-apa. Semua yang dikatakan Bunga adalah kebenaran. Saya turut prihatin atas apa yang terjadi pada Tono di penjara. Tapi itu juga akibat dari perbuatan mereka sendiri. Bunga menatap lurus ke arah Agus. Sekarang, pilihlah. Apakah Anda akan melanjutkan lingkaran setan balas dendam ini? Atau mengakhirinya di sini? Agus bingung. Selama ini ia merasa pihaknya adalah korban, tetapi setelah mendengar cerita Bunga, situasinya ternyata berbeda. Saat itu, bus tiba di rest area KM 260B. Di luar, pasukan Kopassus dan polisi sudah bersiaga. Di saat yang sama, anggota geng Naga Hitam juga sudah datang, tetapi mereka kalah jumlah telak. Bunga berkata untuk terakhir kalinya kepada Agus. Tuan Agus, keberanian sejati bukanlah menindas yang lemah, tetapi mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Babak 8, akhir cerita. 30 menit kemudian, suasana di rest area KM 260B benar-benar berbeda. Pasukan Kopassus dan polisi menguasai lokasi. Anggota geng Naga Hitam menyerah tanpa perlawanan. Mereka tidak berani melawan di hadapan kekuatan yang begitu dominan. Turun dari bus, Agus digiring dengan tangan di borgol. Bunga Lestari. Ini belum berakhir. Bosku tidak akan tinggal diam. Agus terus mengancam sampai akhir, tetapi Bunga mengabaikannya. Sebaliknya, ia membungkuk kepada para penumpang di bus. Saya minta maaf. Pasti kalian semua ketakutan karena saya. Tidak, Nak. Justru kami selamat berkat kamu, kata Pak Hartono dengan mata berkaca-kaca. Setelah mendapat pertolongan pertama, kondisinya sudah jauh lebih baik. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, entah apa yang akan terjadi. Penumpang lain pun bertepuk tangan. Rian, mahasiswa yang merekam video, mendekat. Mbak, boleh saya wawancara sebentar? Video ini sepertinya akan viral. Bunga menggelengkan kepala. Prajurit tidak bekerja untuk menjadi terkenal. Rian kecewa, tetapi menghormati keputusan Bunga.
ia memutuskan akan mengunggah video yang tersimpan di cloud secara anonim nanti. Di luar rest area, ayahnya, Brigjen Budi Santoso, sudah menunggu. Kerja bagus, Bunga. Ayah, aku mau ke makam ibu. Ayo kita pergi bersama. Ibumu pasti akan bangga. Brigjen Budi Santoso meletakkan tangannya di bahu putrinya. Ia bangga melihat putrinya menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu, bagaimana dengan geng naga hitam? Dengan kejadian ini, para petingginya tertangkap semua. Organisasi mereka akan hancur. Ayah dan anak itu melanjutkan perjalanan ke Surabaya, kali ini dengan kendaraan dinas militer. Bunga menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Ibu, hari ini aku melakukan hal yang benar, kan? Mereka tiba di makam ibunya di TPU Keputih, Surabaya, sekitar pukul 6 sore. Matahari terbenam di ufuk barat. Bunga berlutut di depan makam ibunya. Ibu, hari ini Bunga melakukan hal yang benar. Bunga melindungi orang-orang yang lemah. Angin berembus sepau-sepau, seolah ibunya menjawab. Brigjen Budi Santoso juga berdoa di depan makam istrinya. Rina, putri kita tumbuh menjadi anak yang hebat. Persis seperti yang kau ajarkan. Malam itu, di sebuah restoran di Surabaya, ayah dan anak itu makan malam dengan tenang. Sebuah warung soto lama yang sudah berdiri sejak tahun 70-an. Tempat yang sering mereka kunjungi bersama saat ibunya masih hidup. Ayah, bagaimana jika aku berhenti dari militer? Pertanyaan mendadak Bunga mengejutkan ayahnya. Kenapa tiba-tiba berpikir begitu? Setelah kejadian hari ini, aku berpikir, apa sebenarnya yang ingin aku lakukan? Bunga berkata sambil menyuap soto. Menjadi prajurit itu penting, tetapi sepertinya ada banyak hal yang bisa dilakukan sebagai warga sipil. Brigjen Budi Santoso berpikir sejenak, lalu berkata, apapun jalan yang kamu pilih, ayah akan mendukungmu. Asalkan kamu tidak menyesal. Terima kasih, ayah. 3 bulan kemudian, Bunga menerima penghargaan atas jasanya melindungi warga sipil. Ia juga ditugaskan untuk membuat program baru bagi perwira wanita di Kopassus. Alih-alih berhenti, ia memutuskan untuk mengabdi dengan cara yang lebih bermakna. Tujuan keberadaan prajurit adalah untuk melindungi rakyat. Pangkat atau gender tidak penting, katanya kepada para perwira junior wanita. Itulah kebenaran yang ia pelajari di dalam bus hari itu. Sementara itu, geng naga hitam benar-benar dibubarkan. Agus dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas tuduhan perampokan dengan kekerasan, dan bosnya, Tony, juga dipenjara karena aktivitas kejahatan terorganisir. Video Rian menjadi viral di media sosial, dan banyak orang memuji keberanian Bunga. Dan ada kejutan lain. Kakek Soekarjo, yang menjadi korban penganiayaan 3 tahun lalu, datang menemui Bunga. Berkat Anda, cucu saya sembuh total. Terima kasih banyak, kata Pak Soekarjo sambil meneteskan air mata. Cucunya, Danu, berhasil sembuh dari leukemia dan tumbuh sehat. Syukurlah, Pak. Saya senang Danu sehat kembali. Kalau bukan karena laporan Anda waktu itu, saya tidak tahu bagaimana nasib keluarga kami. Baru saat itulah Bunga menyadari makna sebenarnya dari perbuatannya. Bukan sekadar melaporkan kejahatan, tetapi ia telah menyelamatkan sebuah keluarga. Setahun kemudian, Bunga bekerja di sebuah perusahaan keamanan swasta. Tugasnya tetap sama, melindungi keselamatan warga. Ia menanggalkan seragam lorengnya dan mengenakan setelan formal, tetapi semangat untuk melindungi orang lain tidak pernah berubah. Suatu hari,
Bunga kembali menaiki bus tujuan Surabaya untuk mengunjungi makam ibunya. Kali ini, ia tidak duduk di kursi nomor 17, melainkan di nomor 15. Kursi yang dulu diduduki Pak Hartono. Sudah setahun sejak kejadian itu, pikir Bunga sambil menatap keluar jendela. Kejadian hari itu benar-benar mengubah hidupnya. Suasana di dalam bus damai. Para penumpang menuju tujuan mereka masing-masing. Bunga memasang headphone dan mendengarkan musik roncong kesukaan ibunya. Kisah yang dimulai di dalam bus hari itu telah menjadi titik awal baru bagi seorang prajurit wanita. Dengan keyakinan bahwa keberanian sejati adalah ketika yang kuat melindungi yang lemah, seperti ajaran ibunya, Bunga terus melangkah di jalannya sendiri. Dunia masih penuh dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan Bunga terus melanjutkan misinya untuk melindungi mereka. Dari seorang prajurit menjadi warga sipil, tetapi komitmennya untuk melindungi sesama tidak pernah berubah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Waktu berharga Anda sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa untuk berlangganan dan menyukai video ini.